Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini aku nggak beres-beres dulu. Aku mau bikin cemilan. Mumpung cuacanya lagi sering-sering hujan, jadi pengen banget makan cemilan yang bikin kenyang dan murah meriah. Apa aja sih? Nonton yuk dari awal sampai akhir. Ini di rumah aku punya singkong lumayan agak banyak. Jadi aku mau bikin combro ya. Combro itu cemilan dari singkong yang dalemannya kayak oncom agak sedikit pedas gitu. Ini singkongnya udah aku parut lalu ditambahin sedikit garam dan penyedap supaya gurih. Lanjut aku isiin oncom yang udah aku tambahin bawang merah, cabai rawit sama bawang putih ya. Jadi ditumis sampai matang baru deh dimasukin ke dalam adonan singkongnya. Ini aku lumayan banyak, untuk si ade aku pisahin yang gak ada oncomnya ya, tapi udah ada rasanya. Ini udah beres oncomnya, combronya lumayan banyak. Mau dites dulu ya rasanya kayak gimana. Ini rasanya enak banget, garing di luar, lembut di dalam, dan rasanya sedep pedes gitu. Karena aku penyuka pedes, jadi aku tambahin cabai rawitnya agak banyakan. Dan di keesokan harinya aku mau masak bikin cemilan lagi, tapi ini dari ubi jalar ya. Ini aku mau bikin kolak gitu dari kayak cinil gitu, kalau orang Betawi mah disebutnya biji salak gitu ya. Ini ubi jalarnya aku tambahin tepung tapioka, lanjut diuleni sampai membentuk gitu. Aku tambahin sedikit garam supaya ada rasa ya. Jadi kalau misalnya cemilan yang kemarin itu rasanya asin, untuk yang sekarang rasanya manis banget, kolak ya. Ini apalagi sekarang mendekati bulan puasa, biasanya banyak banget pedagang yang menjual kolak kayak gini untuk menu berbuka puasa ya teman-teman. Jadi ini cemilan yang mengenyangkan tapi ekonomis banget, karena biasanya ubi jalar itu harganya 1 kilo itu harganya 4.000. Kemudian kelapa parut itu kalau yang udah diparut itu 10.000. Gula pasir itu seperempat kalau nggak salah 5.000, kalau nggak 7.000-an ya. Jadi sekitaran 15.000 itu udah dapat beberapa mangkok dan beberapa kali buat satu keluarga ya. Ini pokoknya hemat dan enak gitu. Dan ini udah dibulat-bulat, ukurannya jangan terlalu besar karena nantinya juga bakalan mengembang ya. Dan ini aku pakai kelapa parut yang kebenaran kelapanya nggak terlalu tua. Yang menurut aku sih enaknya itu pakai kelapa yang udah tua, jadi santannya bener-bener enak gitu, keluar banyak. Karena di pasar lagi nggak ada, jadi ya udah pakai kelapa yang sedikit muda, jadi santannya nggak terlalu banyak ya. Karena kalau santan makin tua makin banyak santannya gitu. Dan ini aku mau peres ya. Kalau misalnya bikin kolak paling enak kalau pakai santan dari kelapa parut ya, kayak gini. Rasanya lebih enak, gurih daripada pakai santan instan. Bisa aja pakai santan instan, tapi menurut aku lebih enak yang original kayak gini ya, yang rasanya lebih kerasa gurih gitu. Kalau pakai santan instan pakainya mungkin lebih dari 1 bungkus ya. Kita peres-peres sampai keluar santannya. Gimana kabarnya teman-teman? Makasih banget udah ngeklik videoku yang sederhana ini. Lagi pada ngapain nonton video aku? Kalau di kampung kalian atau di kota kalian itu sekarang udah mulai musim hujan atau udah mulai musim kemarau? Kalau di aku sekitaran jam 1 siang itu udah mulai hujan ya. Jadi cocok banget kalau di rumah udah sedia deh cemilan. Apalagi sebentar lagi mau bulan puasa, bulan Ramadan ya. Biasanya cemilan atau apa tuh yang mau berbuka puasa itu pokok nama itu ya.
Jadi dicari-cari gitu. Kayak kolak, kayak gorengan, pokoknya pas waktu bulan Ramadan itu pasti wajib ada ya. Bagi teman-teman yang beragama Islam itu pasti udah tahu lah menu-menu untuk berbuka puasa. Nah, ini sambil nungguin santannya benar-benar mendidih, karena kalau tidak mendidih itu biasanya cepat basi ya. Jadi kalau kita masak santan itu harus sambil diaduk-aduk dan biarkan sampai mendidih. Ini aku pakai gula seperempat, lumayan manis banget. Ini si biji salaknya udah direbus ya, jadi udah dipisahin, udah sebenarnya bisa aja dimasukin pas waktu udah langsung dibuletin, dimasukin ke dalam santan. Tapi kalau misalnya pengen lebih praktis sih langsung dimasukin aja. Tapi ini karena aku udah dimatengin sama si emak, jadi udah kita masukin aja. Dan kalau keadaannya kayak gini jadinya ngegumpal ya, tapi di dalam santannya juga bakalan berpisah gitu, nggak bakalan menyatu gitu ya. Ini rasanya enak banget, gurih, manis, legit, pokoknya kenyal-kenyal kayak gitu. Ubi jalarnya aku nggak tambahin pewarna, jadi asli dari ubi jalar itu sendiri warnanya oranye ya. Ada juga ubi jalar yang warnanya ungu, itu rasanya sama ya, enak. Kalau nggak dibikin kolak kayak gini ubi jalar, biasanya aku bikin obi. Kalau enggak digoreng biasa aja atau direbus aja, itu juga udah mantep gitu. Kalau udah nemu cemilan kayak gini biasanya bikin kita seneng gitu ya, karena masak sekali itu buat satu keluarga, dan keluarga aku keluarga besar, ada 6 orang. Jadilah kalau misalnya beli itu 15.000, itu paling beberapa bungkus, atau satu bungkus itu biasanya harganya 5.000 ya. Jadi cuma dapat 3 bungkus, itu pun baru sekali makan ya. Kalau kita bikin itu bisa berkali-kali nambah gitu ya. Jadi kalau kita ingin menghemat tapi masih tetap pengen bikin cemilan yang enak ya, otomatis kita harus rajin ke dapur ya teman-teman. Karena ini kalau kita masak sendiri itu hasilnya banyak dan otomatis bakalan sehat karena pakai gula asli dan pakai santan asli ya. Dan ini mau aku cobain dulu rasanya enak apa enggak. Dan rasanya manis, gurih, dan kenyal-kenyal. Alhamdulillah ya. Untuk kita ibu rumah tangga harus pinter-pinter cari cara supaya bisa bikin cemilan enak dan murah meriah. Makasih udah nonton video sederhana aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.